semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Masa persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 31 Oktober 2023 dan akan berakhir pada hari ini. Walaupun kita sedang memasuki tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang merupakan tahun politik di mana semua partai politik peserta pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat, kita tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga adalah anggota dari partai politik berada dalam situasi dan kondisi di mana dinamika politik dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, kita tidak hanya fokus pada mendapatkan kekuasaan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam persatuan dan kesatuan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan semakin memajukan peradaban demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi jalan untuk menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik untuk dapat menyelenggarakan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 2 RUU menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah perubahan kedua Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dinamika dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur mengenai perlindungan anak di ruang digital, perbaikan atas pasal-pasal yang mengancam kebebasan berpendapat, dan pasal yang dianggap multitafsir juga diperbaiki sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perubahan undang-undang tentang ITE diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi pengguna sistem elektronik. Selain itu, di dalam masa persidangan ini juga telah disepakati 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI, yaitu 1. Rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 3. Rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. DPR RI tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang menjadi undang-undang agar dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui Komisi dan AKD terkait telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun 2023 agar berjalan secara efektif, efisien, serta akuntabel.
APBN dirancang untuk mampu memberikan kestabilan dan daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian politik yang mungkin timbul. APBN juga dirancang untuk benar-benar mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya bagi rakyat. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 untuk jemaah haji reguler. DPR RI juga memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, antara lain kenaikan harga bahan makanan pokok, serta tingginya harga dan kelangkaan pupuk yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Kebijakan harga patokan ikan yang terlalu tinggi dibanding harga asli di lapangan. Ketersediaan listrik, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Praktik penambangan ilegal di wilayah Papua Barat yang berada pada kawasan hutan lindung. Menjaga netralitas aparat negara dan pemilu, infrastruktur serta sarana dan prasarana pada daerah yang mengalami kekurangan dalam sistem jaringan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Dan selanjutnya adalah kesiapan pemerintah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Pemerintah melalui koordinasi bersama TNI dan Polri agar dapat menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tentram bagi masyarakat saat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah melalui berbagai upaya agar dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Tahun Baru. DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rangka melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan prinsip check and balances terhadap pemerintahan. Pada masa persidangan ini, DPR RI telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik, antara lain 1. Pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia dan pengangkatan calon Panglima TNI. 2. Hakim Agung dan Hakim ad hoc hak asasi manusia pada Mahkamah Agung. 3. Calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2023-2028. 4. Calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028. 5. Calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan periode tahun 2023-2028. 6. Calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional periode 2023-2026. 7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia. Selain itu, DPR RI telah menyelesaikan proses pembahasan dan pemberian pertimbangan pewarganegaraan terhadap 2 atlet yang akan mendukung tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Sidang Dewan yang terhormat, delegasi DPR RI telah menghadiri berbagai sidang dalam rangkaian penguatan diplomasi untuk mengembangkan peran parlemen di kancah global. Indonesia juga telah sukses menyelenggarakan pertemuan ketua parlemen negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia pada tanggal 20 November 2023. Sidang dengan tema Strengthen Multilateralism Addressing Intergenerational Challenges telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Selain kegiatan multilateral, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Australia, dan Italia. Peran diplomasi DPR RI diharapkan dapat memperkuat posisi politik luar negeri Republik Indonesia bagi kepentingan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu tahun 2024
Mari kita wujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita laksanakan pemilu yang riang, gembira, cerdas, jujur, dan adil bagi rakyat Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 6 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Selamat memasuki masa reses dan menjaring aspirasi rakyat. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi anggota yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!